Hari ini kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu dengan hati yang bersuka cita sesuai dengan tema kita adalah Rooted in Wisdom, Rising in Action, berakar kuat di dalam Kristus dan hidup kita menghasilkan tindakan yang memuliakan Dia. Mari kita mulai ibadah kita dengan sukacita karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan gitu ya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian Ku Berbahagia. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Bait yang kedua, pasrah sempurna nikmat penuh. Nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, dan ramah besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang baru yang Tuhan berikan di pagi hari ini, baik melalui nafas hidup, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah devotion kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Bapa di pagi hari ini untuk memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin seluruh rangkaian ibadah kami ini Bapa dari awal sampai dengan akhir. Dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jusak Wijaya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Siapa yang Berpegang dari NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya
bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ayat yang ketiga, bila kita sedih hidup kita, bila kita sedih hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah, kepada hambanya dipersilakan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh benar Tuhan. Pujian yang kami lantunkan, yang kami percaya Tuhan boleh menerima dan mendengarnya, itu keluar dari isi hati kami ya Bapa. Dan kami mengaminkan bahwa percaya pada sabda Kristus, hidup kami akan berbahagia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu, baik yang mengikutinya lewat dengan kehadiran di ruangan ini, maupun mengikutinya lewat Zoom. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya Tuhan pakai bibir hamba-Mu yang hina, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan, siapkan hati anak-anak-Mu, termasuk hamba-Mu, dan Tuhan berbicara di tengah-tengah kami lewat Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan waktu depan ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tema kita adalah sama dengan seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu Rooted in Wisdom, Raising in Action. Dan buat saya mungkin ini udah yang ketiga kali saya sampaikan. Pertama di Praraker, kemudian Raker hari kedua, dan ini yang ketiga. Jadi saya sedang pikirkan dari sudut mana yang bisa dibahas ya, kita akan melihat. Tapi kita melihat dari ayat yang diberikan, ya seperti demikian ya bunyinya. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lalu Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, alasan daripada surat ini dibuat ya, kita lihat di dalam Kolose ini, karena waktu itu jemaat di Kolose menghadapi ajaran palsu atau ajaran aspal, asli kelihatan asli tapi palsu begitu, dan itu bisa merusak iman jemaat. Nah, kita perhatikan teman-teman ya, di dalam bagian ini diceritakan, saya akan coba slide berikut Pak Yonas. Kita lihat dikatakan di Kolose 2 ayat 6 ini ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Nah, kita melihat teman-teman di sini ada dua proses kehidupan orang Kristen. Ya, pertama adalah waktu
yang saya sebut proses kehidupan dan pertumbuhan iman orang percaya. Nah, ini sekedar review khotbah yang pernah disampaikan dalam Praraker, ya. Pertama adalah awal hidup baru, setelah itu bagaimana menjalankan kehidupan yang baru. Nah, kalau kita perhatikan, dikatakan saat menerima Kristus Yesus Tuhan. Nah, kenapa sampai harus dikatakan menerima Kristus Yesus Tuhan? Nggak cukup dengan saat menerima Yesus, teman-teman kasih Tuhan. Kenapa harus ditambahkan dengan Kristus Yesus Tuhan? Karena teman-teman, kalau kita lihat, ini adalah satu statement, pernyataan iman saat baptisan di gereja mula-mula. Di mana waktu menerima Kristus Yesus, itu ada, katakan Kristus Yesus Tuhan, itu tujuannya untuk melawan tiga salah pengertian tentang juru selamat. Pertama adalah apa? Mengenai keilahiannya. Keilahian Yesus Kristus, ya sebagai Kristus yang diurapi, ditolak oleh paham Yudaisme, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dianggap Yesus itu bukan Allah, ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga mengenai kemanusiaan Yesus, ya, itu juga ditolak oleh kaum doketisme. Nah, doketisme itu berasal dari kata dokein, ya, bahasa Yunaninya, artinya tampaknya, kelihatannya. Nah, doketisme ini adalah doktrin sesat kekristenan yang awal mula menyatakan bahwa Yesus hanya tampak seperti manusia, tetapi tidak benar-benar memiliki tubuh fisik yang nyata. Ajaran ini berpendapat apa? Bahwa Yesus itu memiliki tubuh ilahi atau surgawi. Dan jadi dengan demikian penderitaan serta kematiannya itu hanya ilusi semata-mata. Dan ajaran ini ditolak oleh Bapak Gereja merujuk kepada apa? Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu terdiri dari air dan darah. Dan itu dinyatakan waktu Yesus disalibkan. Ya, dia mengalirkan darah dan waktu ditusuk juga itu lambungnya hanya keluar air saja. Nah, teman-teman, dan juga selain tadi saya mengatakan mengenai Kristus, lalu mengenai terkait dengan kemanusiaan Yesus juga, lalu juga terkait dengan kekuasaannya sebagai Tuhan. Ya, ini ditolak oleh banyak ajaran-ajaran palsu. Kenapa demikian, teman-teman? Karena artinya waktu mengatakan Tuhan, dia itu mempunyai satu supremasi di atas semua ajaran yang lain. Tuhan itu adalah sebagai kurios yang harus ditaati, dan ini tidak bisa diterima. Sehingga orang-orang yang menerima Kristus, Yesus, waktu Paulus mengatakan dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu tidak cukup sampai di situ. Bahwa mereka itu harus, karena akan banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi. Jadi mereka harus melengkapi diri mereka. Nah, ini yang dikatakan sebagai satu doktrin, teman-teman, ajaran. Kadang-kadang waktu bicara tentang doktrin, ya, kita sudah mulai bilang, aduh, ini kayaknya tidak solider nih, mau menang sendiri, anggap diri lebih hebat, ya. Teman-teman, tidak demikian. Kalau kita bicara doktrin, itu arti sebenarnya adalah ajaran, atau asas, atau pendirian, ya. Nah, jadi waktu seorang misalnya contoh begini, kalau siapa yang bawa mobil BMW misalnya, Ibu Deci ya, itu bawa mobil ya. Apakah Ibu Deci kalau bilang, saya bawa mobil BMW itu karena lebih baik daripada mobil-mobil yang lain? Belum tentu dia membanggakan diri. Kenapa? Dia mau katakan bahwa secara kualitas, ya, itu berkaitan dengan safety, berkaitan dengan berbagai itu lebih nyaman gitu. Saya tahu Volvo itu dibilang tingkat kenyamanannya paling tinggi ya. Tetapi mobil-mobil kelas ini adalah mobil yang menjamin kalau ada tabrakan, penumpangnya itu bisa selamat begitu. Nah, teman-teman, ya amit ya, nggak diharapkan. Tetapi ini bukan karena mau nyombongkan, tapi ini menyatakan satu kebenaran yang benar-benar benar gitu loh, ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi waktu bicara doktrin, ini bukan sekedar untuk mau mengatakan satu orang tuh, aduh jangan rumit-rumit dah ya, kita mau. Kalau kita katakan begitu, kita salah. Kenapa? Semua ayat-ayat di Alkitab itu adalah semuanya pengajaran. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yang diutarakan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama, dan para rasul, itu semua adalah pengajaran, dan itu adalah isinya doktrin, dari yang paling sederhana. Misalnya kita bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Nah, agama lain sebut juga Tuhan. Tuhannya sebut Tuhan. Tapi Tuhan yang mana, teman-teman? Ada agama lain bilang,
Tuhannya waktu mereka lihat apa? Liwat, waktu mereka lihat ada guntur, ada api, itu dia Tuhan kita, api. Lihat pohon yang besar dan kelihatan angker, itu Tuhan itu. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain adalah Tuhan, ini hanya sekedar kata Tuhan ya. Kalau orang lain bilang sama, tapi kita tahu Tuhan kita berbeda. Jadi kalau kita lihat dengan Tuhan-Tuhan yang dikatakan oleh dari kepercayaan lain, itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan lewat pikiran mereka sendiri. Tadi saya sampaikan, kalau mereka lihat, waduh, ada pohon besar, lihat ada gelombang dahsyat, itu ada Tuhan di situ. Ya. Sehingga mereka nggak kenal secara pribadi Tuhan yang mana. Tetapi Tuhan yang di dalam kekristenan adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan yang benar kalau Tuhan itu yang coba kita kenal dengan cara kita sendiri. Kecuali Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi kita melihat ya, kita jangan bilang bahwa ini nggak penting, kita harus memahami. Maka itu dikatakan, nanti kita lihat bagian yang berikut dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita akan lanjutkan nanti ya. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, saya kasih contoh ya, kenapa doktrin itu begitu penting. Contohnya perang Ukraina dengan Ceknya, ya itu dari Ukraina itu prajurit-prajurit dari ini neo-Nazi ya, mereka melumuri peluru mereka dengan ini, dengan lemak babi, minyak babi, dan itu videonya diungkapkan. Lalu mereka katakan apa? Ini bukan lagi perang fisik, ini perang psikologi. Dia bilang dengan peluru ini kalian ketembak mati, kalian tidak masuk surga karena haram ketembak dengan peluru dengan dilumuri minyak babi. Nah, itu tujuannya untuk memakan semangat dari tentara Ceknya yang sebagian besar adalah Muslim, teman-teman. Ya, sehingga mereka tidak lagi disebut mati syahid. Nah, teman-teman, ini adalah satu strategi psikologis yang mengeksploitasi keyakinan dan tabu agama musuh untuk merusak moral dan menimbulkan rasa takut. Dan ini pun, ide ini datang diilhami dari waktu perang India, teman-teman yang kasih Tuhan. Kita lihat disebut sebagai pemberontakan Sepoy tahun 1857, di mana tentara-tentara India punya dua macam tentara, yaitu yang satu tentara Muslim, satu tentara yang dari Hindu. Nah, kebetulan mereka harus peluru itu, cartridge-nya itu dilumuri pakai minyak sapi dan minyak babi, ya. Jadi kalau itu mereka harus gigit dulu. Dan kaum Sepoy ini mengatakan nggak bisa, ya. Kami menganggap sapi itu binatang suci dan kami tidak akan lakukan. Tapi karena tetap dipaksakan, akhirnya mereka berontak. Jadi kita lihat hanya urusan pengajar kok jadi rame begitu ya, teman-teman yang kasih Tuhan ya. Nah, jadi kita melihat teman-teman yang kasih Tuhan, saya akan ungkapkan ya beberapa pentingnya pemahaman ajaran yang benar yang berpusatkan pada Kristus. Coba silakan deh. Nah, teman-teman lihat dari Kolose 2 ayat 6 ini di ayat 2 ya. Dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, ayat 4 dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi kalau 2 ayat 6 ini sampai 7, itu sebelumnya dimulai dengan demikian. Karena Paulus sudah mensinyalir banyak upaya dari pengajar-pengajar palsu untuk mengatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, tapi nggak cukup Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tetapi perlu ada plus. Ya, kita tahu di Korintus kan dikatakan kamu harus wajib sunat seperti yang telah dilakukan dalam tradisi Yahudi begitu. Padahal dengan sudah menerima Yesus, sunat itu bukan lagi diwajibkan. Terus kemudian kalau teman lihat, silakan yang diklik lagi Pak Yonas. Nah, yang ayat 8 setelah Paulus katakan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ya. Jadi dibilang apa? Supaya kalian jangan diperdayakan, inilah 2 ayat 6 ya. Ya dikatakan 4 poin, nanti saya akan teruskan. Lalu ayat 8 dikatakan apa? Setelah itu diingatkan lagi teman-teman, dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini bicara tentang Kolose, tetapi kita percaya
sampai hari ini pemikiran tentang hal ini banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan pengajaran. Kalau saya bilang doktrin kan pikirnya sesuatu yang berbeda. Pengajaran asas kekristenan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, lalu akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Ya, jadi nggak berakar dalam Kristus, ya, tetapi akhirnya menghasilkan tindakan yang konyol. Contohnya waktu dibilang bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ya udah berapa kali kan ada yang menubuatkan. Dan terakhir dikatakan di Bandung. Itu ada satu, bayangkan ya, satu dosen, ya, saya nggak jelas ITB, tapi dosen dari satu universitas negeri, dia sampai jual rumah dia, lalu dia juga mengundurkan diri dari jabatan dia sebagai dosen, lalu berkumpul di satu tempat yang dikatakan pada hari ini jam sekian akan datang, ya, ternyata nggak datang-datang teman-teman, diundur lagi. Nah kita lihat bagaimana mungkin seorang yang berakal begitu rupa, dosen ya, paling tidak S1, S2, kok bisa begitu terima begitu gampang? Nah disinilah teman-teman kasih Tuhan, dikatakan ya dalam ini apa, berikutnya silakan Pak Yonas. Ini kita lihat ya. Jadi waktu di Kolose 2 ayat 6, Paulus mengatakan hal ini, saya nggak akan membahas bagian ini secara detail ya teman-teman, tapi dikatakan ada dua macam ya. Waktu dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, tadi saya sudah bahas, menerima Kristus Yesus Tuhan kita itu siapa? Nah itu satu pengertian yang dimana pada waktu melawan para ajaran-ajaran palsu. Nah sekarang dikatakan di dalam proses kehidupan dan pertumbuhan iman orang percaya ada dua hal. Pertama adalah awal hidup baru, yaitu tadi menerima Kristus Yesus Tuhan. Dan yang kedua adalah menjalani kehidupan yang baru. Yaitu apa? Hidup tetap di dalam Kristus, no matter what. Sikon apapun juga tetap di dalam Kristus. Nah bagaimana caranya? Paulus memakai metafora mengenai pohon. Berakar di dalam dia. Ya, lalu dibangun di atas dia. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman, hati yang melimpah dengan syukur. Jadi teman-teman, waktu dikatakan berakar di dalam dia, ini adalah poin 2 ini, hidup tetap menjalani kehidupan yang baru, itu adalah menunjukkan bahwa hidup tetap dalam Kristus merupakan satu proses pendewasaan. Artinya sebagai orang dewasa menjadi kuat dan teguh. Berbeda dengan anak kecil ya. Anak kecil kan kalau kita lihat ya, cucu saya itu susah fokus teman-teman. Ya, mudah terombang-ambing dan dipengaruhi. Nah dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, setiap kita harus menuju pada kesempurnaan Kristus atau pendewasaan. Ini yang saya pernah sampaikan adalah yang disebut progressive sanctification. Dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Nah bayangkan, jika seorang dewasa, tetap pikirannya seperti anak kecil. Kalau lihat anak kecil ya, umur 3 tahun ya, 3 tahun nih, terus dia bilang ke maminya, 6 tahun gitu misalnya ya, dia bilang, mama pipis, atau gitu ya, kelihatannya kan bikin gemes ya bikin gemes ya, anak imut ya, tentu ibunya akan, tapi kalau anak itu bukan 6 tahun, kalau umurnya 16 tahun, dia bilang mama gitu ya, bukan bikin gemes, tapi bikin cemas, betul nggak? Ya, kenapa? Ini seperti like a child trapped in adult body gitu. Seperti orang udah dewasa tapi masih seperti kekanak-kanakan. Nah, itulah teman-teman kasih Tuhan, dari kelompok Jesuit Maxim. Jesuit Maxim masuk kelompok Jesuit ya. Mereka punya prinsip begini. Dia kata, give me the 7 years of your child and I will give you the man. Jadi dikatakan, berikan 7 tahun pertama hidup kamu dan aku berikan kamu seorang pribadi, satu manusia yang utuh, yang dewasa. Kita lihat teman-teman kasih Tuhan, bagaimana Yesus Kristus memarahi murid-muridnya. Waktu Yesus sudah mengajar, lalu orang-orang banyak di dalam tengah kelelahan itu, orang banyak pada datang membawa anak-anak pada Yesus Kristus. Lalu murid-muridnya memarahi kan, di dalam Injil kita baca. Tetapi Yesus tidak mendukung apa yang dikatakan oleh murid-muridnya. Tidak membela mereka. Tapi dikatakan justru dia memarahi. Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak itu datang padaku. Buat Yesus usia itu usia yang sangat penting. Dan dikatakan mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah teman-teman yang kasih Tuhan. Jadi kita melihat ya, anak-anak itu dibesarkan bukan karena genetik, ya,
jadi seorang Kristen yang baik, tetapi karena lingkungan dia berada, di mana dia tumbuh. Contohnya kalau seorang anak pendeta, anak orang Kristen, dibesarkan oleh seorang penjudi, keluarga penjudi, pasti anak itu akan jadi penjudi. Tapi kalau anak seorang penjudi, ya, dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat, anak itu juga menjadi seorang yang baik. Jadi di mana dia berakar dan dia bertumbuh, itu sangat menentukan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi kita melihat ya, pertama dikatakan berakar dalam dia. Akar yang benar menghasilkan buah yang baik. Nah, akar ini Tuhan, teman-teman, dibutuhkan untuk mencari makanan dari dalam tanah. Demikian pula hidup kita harus berakar dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Yesus adalah sumber utama kehidupan kita, di mana kita memperoleh makanan yang baik bagi rohani kita dan bagi jiwa kita. Ya, saya tidak akan bahas bagian ini karena kita udah pernah bahas ya teman. Kemudian metafora kedua adalah dikatakan dibangun di atas dia. Jadi tadi adalah pohon, sekarang dibangun di atas dia dianggap sebagai satu batu karang yang teguh di atas Kristus. Di mana tidak akan goyah dan bimbang dengan pelbagai pencobaan. Ataupun dengan bujukan kata-kata manis yang menyesatkan. Dan sebagai orang percaya, kita harus mendasarkan hidup kita di atas dia. Jadi teman-teman, setiap keputusan hidup kita, ya, apapun juga, dari yang paling sederhana, kita harus bawa itu ke hadapan Tuhan. Yang paling gampang deh, saya mau tanya siapa yang suka pusing di sini? Semua pasti pernah pusing, pernah sakit mah, dan yang udah biasa itu pasti pakai cari obat ya. Tapi saya permisi tanya, ada nggak kita waktu minum obat, kita melihat obat ini hanya sebagai alat, lalu kemudian kita sebelum minum kita berdoa, Tuhan bekerjalah lewat obat ini. Hal yang sederhana itu kok pakai Tuhan. Teman-teman, ini adalah melatih bagaimana kepekaan kita akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita yang paling sederhana sampai yang paling rumit sekalipun. Nah, disitulah sebenarnya kita melatih diri kita. Di dalam ayat berikut dikatakan bertambah teguh dalam iman. Artinya apa? Kalau kita sudah mulai ya, seperti orang-orang yang angkat barbel teman-teman, saya pernah sampaikan, kalau diangkat dari kecil ya terus naik, barbel itu tambah berat. Tapi yang terjadi apa? Kok beban itu menekan dari berusaha angkat, lalu menekan lagi diangkat. Yang terjadi apa? Dia otot-ototnya makin kuat, makin keluar kan? Betul nggak? Tetapi kalau orang yang nggak pernah lakukan itu, makin lemah. Saya kaget waktu kemarin pertemuan reuni, ya, mesti minum ya. Teman saya, dia asistennya Antoni Salim, dan baru tahun lalu dia 2 tahun yang lalu dia pensiun, dia di Singapura sekarang. Istrinya cerita, suaminya sekarang banyakan di rumah. Kenapa? Sakit ya? Enggak. Dia lemes katanya. Enggak bisa kemana. Dari muda dia banyakan di belakang meja. Enggak pernah melatih otot dia. Sehingga kalau jalan jauh sedikit dia udah capek begitu. Maunya turun naik mobil. Walaupun dia punya kekayaan yang lebih daripada maklum lah asistennya Antoni Salim kan. Nah kalau kalian mau tahu anaknya itu yang punya itu Irvin Fiskin di Singapura itu orang sampai ngantri begitu ya. Itu dia yang punya, dia pasti yang modalin gitu. Jadi teman saya kaget loh dengan segala yang dia miliki. Dia kenapa? Karena itu seperti itu, dia nggak melatih ototnya. Nah begitu juga dengan rohani kita teman-teman. Begitu rohani kita nggak pernah dilatih ya, sehingga kita nggak mungkin bisa bertambah teguh dalam iman. Hari demi hari menghadapi pencobaan, hari demi hari menghadapi banyak kesulitan. Ya, lalu kita selalu diajar untuk memandang pada hadirat Tuhan, memohon campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan di situ kita merasakan, waktu kita lihat semua persoalan kita selesai, kita tahu, I am nothing, I'm just a dust. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya debu. Dan Tuhan yang bekerja untuk semuanya itu. Itu memuatkan kita hari demi hari. Tetapi kita harus bisa mulai itu dari hal yang sederhana teman-teman. Seperti saya bilang tadi, mulai dari minum obat gitu ya. Lalu kemudian dikatakan yang berikut adalah hati yang melimpah dengan syukur. Nah sesuai dengan firman Tuhan dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal? Apa mungkin? Kalau mengucap syukur dalam keadaan suka, senang-senang, dalam keadaan banyak berkat melimpah, itu oke. Tapi mengucap syukur dalam segala hal, artinya dalam keadaan duka, dalam keadaan kesedihan, apakah bisa? Nah nanti kita lanjutkan teman-teman ya.
Jadi teman-teman, kita melihat ajaran atau yang saya mau doktrin atau ajaran, saya sederhanakan ya, sebagai wisdom Kristen itu sangat penting. Karena bersumber pada Yesus Kristus yang adalah firman. Alkitab sebagai firman tertulis atau disebut Bible, itu dipelesetkan artinya Bible, B-I-B-L-E, dipelesetkan jadi basic instruction before living on earth. Jadi satu instruksi yang sangat basic, dasar, sebelum kita menjalani kehidupan di dunia. Coba teman-teman kalau kita beli barang, handphone yang paling kecil, harganya mahal ya, ada manualnya kan, ya, nggak bisa kita bilang, sudah ngerti kok ini, ya, akhirnya apa? Salah kita memahami manualnya, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, akhirnya timbul kerugian buat kita. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 17, dikatakan firman Allah adalah pedang roh. Jadi ada perlengkapan senjata Kristen, tetapi satu-satunya yang dikatakan sebagai alat untuk menyerang, yang lain untuk bertahan. Ada ketopong keselamatan untuk ketopong ya, tetapi firman Tuhan adalah pedang untuk menyerang. Jadi kita butuhkan firman Allah dalam kehidupan kita, karena serangan-serangan dari kegelapan yang diperalat oleh iblis begitu terus-menerus menerpa kehidupan kita. Nah, teman kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 7-10 diceritakan mengenai sifat dan manfaat firman Tuhan. Coba silakan Pak Yonas. Nah, teman-teman ini ya, kita boleh baca ya 1, 2, 3 bersama-sama. Nyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, tak bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Teman-teman, ini bicara tentang karakteristik daripada firman Tuhan, lalu benefitnya. Itu saya berikan warna yang berbeda. Tapi kita lihat rangkumannya, coba silakan Pak Yonas, next. Nah, ini kita lihat sifat karakteristik daripada firman Tuhan, lalu manfaat firman Tuhan. Tadi kita lihat ada 6 karakteristik ya. Pertama adalah sempurna, kedua teguh, tepat, murni, suci, dan benar dan adil. Ya, teguh artinya saya nggak perlu jelaskan, tidak bisa dikompromikan ya. Nah, lalu kita lihat manfaatnya apa? Kalau dikatakan sempurna, menyegarkan jiwa. Kalau teguh, memberi hikmat bagi yang tidak berpengalaman. Lalu tepat, itu menyukakan hati. Murni, membuat mata bercahaya. Suci, manfaatnya adalah tetap ada dan berlaku untuk selama-lamanya. Benar dan adil, lalu apa nih? Lebih bermanfaat daripada emas dan madu. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita melihat ya, dari apa yang disampaikan itu begitu karakteristik daripada firman Tuhan atau wisdom yang Tuhan berikan, sifat dan manfaatnya begitu luar biasa. Nah, berikut ini saya memberikan beberapa contoh penerapan kebenaran firman Tuhan atau wisdom Kristus ini di dalam hidup keseharian kita. Dari urusan negara yang besar sampai dengan urusan rumah tangga. Ya. Nah, saya setuju dengan kata kita perlu perhatikan rooted in wisdom, raising in action. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan, satu paket, tak terpisahkan. Saya kagum Pak Yoko memberikan ide ini ya. Kenapa teman-teman? Ya, rooted in wisdom, kalau orang itu benar-benar berakar, tidak mungkin dia tidak menunjukkan ada tindakan yang sesuai dengan akar yang ada. Ini merupakan satu identitas orang Kristen yang sejati. Kalau enggak apa? Mereka akan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memahami kebenaran firman Tuhan di Perjanjian Lama. Semua hukum mereka pegang. Tetapi kebenaran itu hanya sampai di kepala mereka. Mereka pakai untuk berdebat dengan fasilitas. Tetapi kebenaran yang mereka pahami itu tidak turun ke dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak jalankan. Sampai Kristus mengatakan apa? Ikuti apa yang mereka ajarkan, tapi jangan tiru perbuatan mereka. Ya, mereka adalah orang-orang munafik. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, jadi kita anak Tuhan, kalau dikatakan kita berakar ya kepada Kristus,
tetapi kita nggak menunjukkan tindakan-tindakan kita yang nyata, akhirnya saya boleh katakan kita adalah orang-orang yang rooted in wisdom, mendem in action gitu loh. Ya, mendem ini bahasa Prancis jadi saya gabung-gabung ya teman, sorry ya. Jadi teman, saya akan coba ajak lihat ya beberapa ini. Bagaimana firman Tuhan itu dengan beberapa contoh. Karena tujuan saya untuk membahas bagian ini untuk melihat, untuk memperkuat apakah benar sih bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Amsal 29 ayat 18. Silakan Pak Yonas. Satu lagi Pak, buka lagi satu klik. Nah, ya. Nah, teman-teman dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amsal 29 ayat 18. Belum Pak. Jangan, ini dulu. Ya. Teman-teman kalau kita perhatikan, di dalam ini kita lihat kasus, coba mundur lagi Pak Yonas. Waktu dikatakan, tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Terus berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tadi udah muncul ya, berbahagialah. Oh enggak muncul ya. Kalau ayat lengkapnya 29 ayat 18 adalah, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk melihat di dalam slide ini adalah pemberontakan revolusi Prancis di abad 17, kurang lebih tahun 1692. Dan di mana berujung pada apa? Marie Antoinette ini istri daripada Louis XVI dipancung kepalanya, menyusul suaminya yang sudah dipancung sebelum. Yang pertanyaan buat kita adalah apa? Ini raja loh yang harusnya dihormati. Saul pun yang begitu tetap harus dihormati. Sampai Daud tidak berani menurunkan tangan kepada dia. Kenapa? Dia adalah orang yang diurapi raja. Dan negeri ini adalah negeri yang memahami kekristenan atau Katolik begitu. Ya, kita nggak membahas masalah politiknya. Tetapi kenapa rakyat menjadi begitu brutal, menjadi begitu liar teman-teman kasih Tuhan? Ya, sampai kalau kita lihat itu di depan istana Versailles gitu, begitu banyak pengikut-pengikut itu yang ada yang kehilangan kepalanya, ada yang nggak utuh badannya. Nah, tetapi pada saat yang sama, biasanya begini teman, ini monarki ya di di Prancis, di Austria, di Britain UK, ya di Inggris, itu mereka semua hampir saudara. Ini udah bilang nepotisme begitu ya. Jadi demi untuk mengamankan mereka menikahkan anak dia. Nah, Maria Antoinette ini juga dinikahkan dengan si Louis XVI ini supaya mengamankan jangan saling perang begitu. Nah, itu pernikahan politik ya. Jadi teman-teman, waktu terjadi di Prancis, mestinya itu udah timbul ketakutan dan kecemasan. Kenapa? Prancis sebentar lagi bisa menyeberang ke Inggris gitu ya. Tetapi Inggris tidak terjadi teman-teman. Monarkinya selamat. Kenapa? Karena di situ ada John Wesley dan Charles Wesley. Mereka melakukan bukan revolusi politik, bukan revolusi seperti Prancis, tapi revolusi iman. Dikatakan John Wesley itu naik kuda keliling Inggris itu memberitakan firman Tuhan. Dan dari situlah di tahun 1652 ya, itu dilahirkan yang disebut Westminster Catechism. Satu ajaran katekismus, pengajaran Kristen yang berwibawa dan paling berotoritas. Salah satu pertanyaan pertama adalah apa? Yang saya sering sampaikan. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Jadi kita bayangkan selama itu dan John Wesley dan Charles Wesley terus mengindoktrinasi, mengingatkan semua penduduk Inggris. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sadar siapa diri mereka sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis ini. Sangat ironis ya lihat begini. Yang berikut adalah, coba silakan Pak Yonas, Amsal 6 ayat 16-19. Dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17-nya adalah mata sombong, lidah dusta, dan seterusnya. Teman-teman, saya mau tanya nih ya, ini diskusi sedikit ya. Misalnya ada perusahaan yang menjalankan wisata rohani. Lalu dia bikin kontrak dengan Heartline. Siapa yang bikin Heartline ini Pak Kiting ya. Lalu dia iklankan apa? Iklannya adalah begini. Dia bilang, mari ikuti tur 14 hari, nikmati napak tilas ke Israel dan alami baptisan di tepi sungai Yordan. Ya, gimana kakak?
Dari ini kita mau terima nggak seperti ini? Lumayan loh, gede loh. Ini selama 1 bulan ini dapat 50 juta nih. Gimana? Marketing. Hah? Bungkus, sip gitu ya. Siapa lagi yang lain setuju? Hah? Ada yang setuju nggak? Yang nggak setuju siapa? Yang penting duit masuk ya. You mau ngomong apa terserah dah, ya. The time is yours gitu ya. Gitu nggak? Teman-teman coba perhatikan. Kalau dia bilang, mari nikmati. Boleh kita datang ke situs-situs ini. Saya bukan anti ya. Walaupun pribadi saya tahu. Dibilang ini tempat di mana Yesus ini mata Bartimeus gitu ya. Padahal itu udah ratusan tahun tenggelam teman-teman ya. Itu pintar-pintarnya orang Yahudi. Dia nggak terima Yesus Kristus tapi dia ciptakan situs yang ada. Dan dari situ dia kalau kita lihat hasil dia miliaran dolar yang masuk untuk wisata rohani. Ya, yang saya tahu mungkin seperti Gunung Nebo ya, itu mungkin masih ada di situ ya. Tetapi kalau diciptakan segalanya itu mereka bilang di mana tempat ini, belum tentu kita tanya. Yang udah sekian ratus tahun, 2000 tahun lebih begitu masih ada di situ. Nah, balik ke poin tadi ya. Saya mau tanya sekarang. Kalau dia bilang datang kunjungi boleh, napak tilas. Tapi waktu dia bilang mari ini alami baptisan di Sungai Yordan. Bisa terima nggak kita? Dan saya mau katakan itu mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah membaptis kita dengan baptisan Roh Kudus, ya, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waktu kita mau dibaptiskan kembali, berarti apa? Kita menganulir baptisan yang sebelumnya. Nah, justru maksud saya, kita boleh terima, tapi kita koreksi. Saya nggak mau yang ini. Ini bisa menipu orang. Karena secara doktrin itu nggak benar. Kalau teman-teman, alah udah, yang penting duit masuk lah. Nah, itu berarti apa teman-teman? Kita sedang mengkompromikan, ya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk bersama dengan pencemooh, yang kesukanya adalah firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Teman-teman yang kasih Tuhan, terus yang ketiga, Ibrani 13 ayat 5, silakan Pak Yonas. Nah, boleh minta ini deh, Pak, saya lupa. Yusmanto, tuh semuanya Yusmanto semua. Sorry Yusmanto, bukan saya yang suruh ya. Silakan Pak Yusmanto boleh baca. Ya, teman-teman, saya ini cerita kejadian sebenarnya. Saya didatangi oleh satu ibu, usianya kurang lebih seperti Ibu Alfi deh begitu ya. Dia nangis, matanya bengkak. Kenapa? Dia ditipu, hipnotis, kehilangan tabungan hidup keluarga sebanyak 435 juta. Dia seorang bagian hukum di satu bank. Gajinya mungkin hanya 15 jutaan. Jadi bisa dibayangkan, dia itu seperti udah kalut begitu ya. Singkat cerita dibawa kepada saya, datang ke ini ngobrol ya dengan kakaknya itu, lalu dia sampai takut untuk ketemu suaminya. Tapi saya cuma bilang apa? Waktu diceritakan, saya akhirnya sekarang udah recover ya. Tapi kalau saya ceritain ini nggak selesai. Tapi maksud saya adalah apa? Awalnya kenapa? Karena gara-gara apa? Kepengen dapat uang lebih banyak lagi. Ada orang datang, saya punya dolar nih, ya, dolar saya tapi saya butuh mau ini, bisa nggak di ini tuker ya? Dolar waktu itu 16.000, dia bilang nggak apa-apa deh 13.000, saya perlu. Nah, dari ngomong begitu ada lagi yang datang deketin dia, dan proses hipnotis berjalan teman-teman yang kasih Tuhan. Nah, dikatakan teman-teman yang kasih Tuhan waktu dalam ayat ini adalah apa? Jangan kamu menjadi hamba uang. Kalau kalian kita pegang ini dan terus pegang firman Tuhan adalah apa? Kita tidak mudah tergoda ya di dalam tentang sifat firman Tuhan tadi yang kita baca. Kita nggak sembarangan terima teman-teman ya. Lalu kemudian kita lihat satu hal lagi, kesaksian seorang tukang santet. Waktu saya di UI itu tukang santet cerita begini, dia udah terima Tuhan dan jadi pengkhotbah. Waktu dia diminta untuk nyantet orang, dia nggak langsung diterima kerjaan itu. Dia tanya, orang itu Kristen bukan? Kalau bilang Kristen, oke, saya akan lihat dulu hidup dia. Kalau hidup dia cuma Kristen-Kristenan, saya akan kerjakan. Karena apa? Langsung jadi, berhasil. Tetapi kalau dia Kristen yang taat, dia bilang nggak percuma, nggak akan pernah berhasil. Ini pengakuan dia loh. Jadi artinya apa?
Seorang Kristen sampai kena disantet, berarti dia itu Kristen-Kristenan. Kenapa saya katakan begitu? Alkitab sendiri mengatakan bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh lain. Jadi teman-teman, waktu kita di dalam Roh Kudus, bersama Roh Kudus, nggak mungkin mudah kita langsung disantet begitu. Teman-teman nggak percaya ya? Rumah saya yang saya jual 4 tahun yang lalu di Kepaduri, kepada ini pemilik di belakang saya, karena rumah dia nggak masuk mobil. Rumah saya masuk mobil dan kebetulan bisa tinggal tembus. Setelah dia beli, saya tanya, Bu gimana, nyaman di sana? Wah enak Pak, cuman saya bingung kenapa tiap malam Jumat suka ada nenek-nenek di sofa ya. Ah, saya selama 4 tahun tinggal di situ nggak pernah lihat nenek-nenek loh. Sedang saya bikin khotbah di situ, waktu itu saya masih kerja, ya. Saya ketemu orang situ, saya nggak pernah lihat. Bahkan malam kadang saya suka turun nggak pernah lihat. Dia bilang ada nenek-nenek. Nah cari tahu ternyata nenek itu yang punya tanah sekitar situ. Ya penampakan itu saja bikin orang gentar ya. Apalagi penampakan yang menakutkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Terus kemudian Mazmur 19 ayat 7b, silakan Pak Yonas. Boleh minta Roman lagi. Minta itu deh, siapa? Laura boleh baca, Laura, silakan. Bu Laura. Ya, teman-teman, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi walaupun tidak berpengalaman ya, tetapi dia tahu apa yang peraturan Tuhan teguh. Saya yakin nggak ada seorang wanita Kristen yang mudah digoda oleh pacarnya atau orang lain untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Karena dia tahu hubungan seks itu adalah sesuatu yang kudus, yang hanya dilakukan antar suami istri. Dan berapa ini pun dibujuk, dia akan berpegang di situ. Dan disitulah menguji bahwa pria yang mencintai dia ini berapa besar cintanya dalam arti menghargai kesucian dia. Nah teman-teman kasih Tuhan, lalu kemudian kita lihat ini mengenai keluarga lagi ya. Kita lihat di dalam Mas berikutnya Pak Yonas silakan. Boleh minta Pak Andre deh. Pak Andre silakan Pak Andre. Terus Amsal 5. Nah, ini lagi stres bener nih ya. Suaranya oke. Teman-teman, coba bayangkan ya, ini benar dikatakan titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Ya. Coba bayangkan kalau Amsal itu dikatakan bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Alkitab nggak pernah salah. Coba istri masa muda masanya hilang jadi apa? Bersukacita, bukan bersukacita lah. Jadi bersenang-senanglah dengan istri mudamu. Dan Alkitab jelas nggak mengatakan begitu. Istri masa mudamu bersukacita dengan istri masa muda. Mungkin secara bersenang-senang, secara kesenangan seksual nggak berjalan lagi. Tapi teman kasih Tuhan, saya kalau malam tidur, sebelum tidur ya, saya suka, istri saya sudah tidur duluan karena saya sedang siapkan khotbah dan lain sebagainya. Saya lihat bisa pandangin, waduh, ini wanita yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dari pacaran 11 tahun, sama-sama di SMA, satu kelas, terus Tuhan pimpin sampai masuk kehidupan pernikahan yang suci ya, yang kudus, dan sampai sekarang sudah hampir 40 tahun lebih begitu ya. Saya bilang, dari situ melihat itu apa? Saya bersyukur pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi teman-teman, kalau kita salah ini artikan, ini bisa ngaco begitu ya. Oke, terus langsung. Yang keenam, ini menyambut yang mengenai, silakan saya minta tolong Pak Heru, boleh baca Pak Heru. Ya, apakah mungkin dalam segala hal, teman-teman, seorang buruh ya, pabrik, dia selalu mengucap syukur. Hal yang paling kecil, makan dia mengucap syukur. Ya waktu dia pulang naik bus sampai ke rumah dia cerita sama teman-teman mengucap syukur. Sampai bosen semua yang denger itu. Ini orang kok rohani banget gitu ya. Dan dia belum punya anak. Satu kali diketahui bahwa dia sudah dapatkan istrinya hamil. Dan dia mengucap syukur. Waduh cerita kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan.
Dan waktu lahir anaknya ternyata Down syndrome. Semua orang yang selama ini sudah bosan dengar dia mengucap syukur tanya sama dia. Ayo kita tanya, masih bisa mengucap syukur nggak dengan teman-temannya? Ya, ini orang tiap kali mengucap syukur. Jadi pertanyaan bukan simpati. Dengar anak kamu Down syndrome ya? Apa kamu bisa mengucap syukur sekarang? Kalian pikir jawaban dia apa? Apa dia gebrak meja, dia bilang, kalian menghina, tahu saya sedang susah begini? Enggak, dia tersenyum. Dia bilang apa? Saya tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anak itu kepada saya, bukan kepada kamu, bukan kepada kalian maksudnya. Teman-teman yang nanya itu langsung speechless dan malu mereka. Teman-teman yang kasih Tuhan, ini, sorry, saya lupa silent nih. Kita lihat ini satu hal yang luar biasa. Dalam segala hal. Jadi orang ini bisa mengucap syukur apa? Karena bukan mulai dari hal yang sederhana. Dia belajar melihat bagaimana penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup dia. Kita lanjutkan teman-teman yang kasih Tuhan. Saya akan ambil beberapa. Langsung saya baca yang ketujuh ya. Mazmur 119 ayat 16. 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Nah ini saya dengar waktu di pesawat ada satu ibu-ibu ya dengan adiknya atau gimana lagi cemas lagi ini. Kenapa? Dia bilang saya lupa bawa minyak urapan katanya. Saya nggak tahu minyak urapan kok kenapa sampai begitu. Saya tahu dia orang Kristen nih. Pasti Kristen yang doktrinnya salah. Tuhan bilang, ya pemazmur bilang bahwa engkaulah Tuhanlah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Sekarang orang ini justru karena nggak bawa minyak urapan malah buat dia hilang harapan begitu. Kita lihat ya faktor doktrin kecil ya pengajaran tapi akhirnya jadi nyeleneh kemana-mana. Lalu kemudian kita lihat teman-teman kasih Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 3 ya dikatakan Pak Jimri boleh baca Pak Jimri. Nah teman-teman, ini satu cerita, ini benar-benar saya dengar langsung dari tangan pertama, ya kerabat daripada Om Lim, yang kebetulan sering datang ke gereja saya waktu di Australia, dia cerita, dia punya Om, anaknya dideteksi kena cancer, lalu dokter sudah bilang umurnya tinggal 3 bulan. Dengar pendeta ini, doanya manjur gitu ya, dipanggil, dan dia bilang, beri saya waktu, ada kamar kosong, dia masuk kamar kosong, dia bilang Tuhan sudah bicara kepada saya. Anak ini diperpanjang umurnya 10 tahun. Waduh, anak umur tinggal 3 bulan bisa diperpanjang 10 tahun, pasti senang kan ya. Lalu ternyata teman-teman, dan saya yakin juga pasti dikasih hadiah yang besar begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah, ini gimana sih? Oke, makasih. Ternyata anak itu sebelum 3 bulan, makin parah keadaannya. Hamba Tuhan ini dihubungi berulang kali dan nggak menjawab telepon. Dan sejak itulah dia sangat membenci kekristenan. Dia ditipu oleh orang Kristen dan dia menolak menutup pintu rapat. Setiap ada penginjilan datang kepada dia menolak. Kenapa? Pengalaman pahit, trauma yang dialamin. Terus kemudian kita lihat teman-teman, 2 Timotius 4 ayat 2. Kita lompat deh Pak. Ya silakan. Minta Pak Larso, boleh baca Pak Larso. Yang keras Pak Larso. Ya, ini saya sharing teman-teman pengalaman teman saya yang habis KKR di satu kota. Begitu selesai, hari ketiga langsung dia diminta datang ke satu orang. Ya orang Batak, keluarganya. Ada keluarganya yang sudah mendekati hampir ini dalam keadaan butuh minta didoakan. Tetapi waktu dia datang, semua orang berkumpul di situ, ya pada nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara, luar biasa. Tapi orang itu diam aja teman, hanya terengah-engah. Lalu teman saya ini mengatakan, coba saya minta semua tenang ya, saya mau bicara sama dia. Lalu dia tanya, Pak, Bapak apa yang Bapak pikirkan? Dia bilang, Pak Pendeta,
saya mau pulang. Lalu kenapa Bapak kelihatannya seperti ini cemas? Saya takut Tuhan tidak mau terima saya karena dosa-dosa saya. Lalu pendeta itu bilang, teman saya ini bilang, Bapak mau bertobat nggak? Saya mau, katanya. Kalau Bapak mau bertobat, mari kita berdoa. Diajak berdoa teman-teman. Terus teman saya doakan buat dia. 2 hari kemudian dia pergi. Tapi satu hal yang penting yang saya mau katakan apa? Dikatakan kabarkanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Pada saat itu yang dibutuhkan, orang-orang itu menyanyikan apa? Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan sembuhkan dia. Tapi dia dalam keadaan sekarat, dia nggak tahu bagaimana menyelesaikan pergumulan jiwa dia di hadapan Tuhan. Dan waktu didoakan dan ajak untuk bertobat di hadapan Tuhan, dia tenang dan dia boleh meninggal 2 hari kemudian. Teman-teman, itulah panggilan kita sebagai anak Tuhan. Doktrin kan kita bilang, itu biarin aja mereka doain. Padahal ada kesempatan di mana satu hal yang momen itu untuk bisa menyelamatkan dia. Yesus pun tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada. Ya, waktu dia disalibkan dalam keadaan tubuh yang begitu menderita, penuh bilur-bilur dan penuh cambukan dan penuh ini kepalanya juga mahkota duri. Tetapi dia pakai kesempatan waktu satu orang mengatakan bertobat. Dia bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Teman-teman yang kasih Tuhan, saya langsung lompat ya ke 2 ini lagi. Kalau teman-teman nggak keberatan, ini udah lewat ya, waktunya udah lewat nih. Kok di saya kok masih, oh ya bisa 1 menit lagi teman-teman yang kasih Tuhan ya. Yang ke-12 silakan Pak Yohanes, hati-hati. Kolose 2 ayat 8. Silakan, saya boleh minta Mas Utun, boleh baca Utun. Ya, ini sebagai yang terakhir nih, ya. Saya mau tanya teman-teman ya, jangan pada yang tahil-tahil. Tapi banyak kita kan kalau dapat kasih tahu, misalnya kita anak Tuhan kan, siapa yang semuanya menyatakan dia anak Tuhan? Hah? Siapa? Ragu-ragu ya semuanya ya. Kalau kalian mau pergi nih perjalanan menuju Hotline Makassar, misalnya serombongan ya, mau wisata, atau 3 orang 4 orang itu mau kunjungan kerja, tiba-tiba ada 1 orang dapat, Tuhan bilang dapat bukan wangsit lah, dibilang hati-hati kamu ya, perjalanan ini bahaya dan kemungkinan nyawa kamu akan melayang. Akan pergi nggak kira-kira? Nggak jawab ya. Saya semua tanya nih, ini kejadian ya, ada satu keluarga kaya, dia meninggal papanya, ada anaknya A, B, C, dan D. Ya, ini udah Kristen. Ya, tapi Kristen-Kristenan. Yang D yang Kristen benar-benar. Waktu si ini panggil ini, bapaknya belum Kristen, lalu si ini orang ini istilahnya bosong atau apa ya, bilang, ini kepalanya mau hadap kemana? Dia bilang kepada anak-anaknya, kalau hadap ke timur, A akan bangkrut usahanya. Lalu kalau hadap ke barat, B akan mati muda, bilang. Lalu kepada C, dia bilang kalau ngadep hadap utara, ya, yang hadap ke utara ini C akan bangkrut gitu. Waktu bilang gitu gimana? Waduh, semua orang kan nggak mau dong usahanya bangkrut ya. Deketin dukun ini, saya bilang dukun ya, Pak bisa nggak dialihkan? Jangan, si A bilang jangan ke inilah, ke timur, dibilang ya, ke ini aja, ke barat. Oke, dia bilang bisa ya. Terus si B bilang tahu ke barat, waduh enak aja. Dikira dia datangin yang tadi pertama kasih 50 juta, yang B juga begitu, Pak jangan adepin ke di barat Pak ya, adepin ke utara aja katanya. Nah si C waktu dengar itu dia datang lagi juga, kasih lagi 50 juta. Nah tinggal si D yang Kristen. Saya mau tanya nih, kalau D itu kita semua, apa yang akan kalian lakukan? Yang lain Kristen, 4-4-nya Kristen, tinggal si D aja nih. Berarti si A nggak mau diarepin ke itu, takut dia bangkrut. Si B takut dia mati muda, si C takut bangkrut. Semua sekarang diarahkan ke si D, arah selatan. Gimana? Udah nggak ke timur, nggak ke barat, ke utara, tinggal selatan. Lalu gimana? Ya Pak Yoko gimana Pak Yoga? Hah?
ini orang Kristen lihai. Dan itu yang dilakukan teman-teman. Tapi adalah, aduh saya gimana ya? Yang penting, aduh jangan sampai ini. Percaya. Jadi Yesus sudah bilang apa? Kehidupan kita dari tangan Tuhan. Ya. Tetapi dia lebih percaya pada omong-omong kosong ini. Padahal dikatakan bahwa Tuhan yang menjamin dan menjaga hidup kita. Dan akhirnya si D ini ngomong apa kepada saudara-saudaranya? Lah kamu kasih berapa ke dia? 50 juta. Saya ada yayasan ini, yatim piatu. Kasih 25 juta aja biar ada ke selatan begitu, mau nggak? Setuju. Akhirnya dukun itu nggak dapet. Dan uang 25 juta dikumpulkan 75 juta untuk yayasan panti asuhan untuk itu. Jadi teman-teman, yang 3 orang bodoh, ya kayak 5 gadis yang bodoh begitu ya. Tapi yang satu pintar memanfaatkan apa? Oh yang ada. Ya teman-teman, supaya penutup ya, saya karena maaf ya, ini saya merasa harus menyampaikan ini. Roma 8 ayat 35-38 ini terakhir adalah dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, kita tahu Polikarpus murid daripada Yohanes. Saat terakhir di usia tua dia diminta untuk meninggalkan iman dia. Kalau enggak dia akan dibakar. Dan dia tetap menolak, dia akan tetap pegang Kristus. Waktu dia akan diikat, mau dibakar, dikasih kesempatan lagi. Mau nggak dia tinggalkan iman dia? Dia katakan apa? Dia bilang, selama 80 tahun lebih, Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Mengapa harus hari ini aku mengecewakan dia? Dan api pun disulut dan dia dibakar mati. Ini satu keyakinan teman-teman bahwa apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita boleh saya simpulkan, pertama orang Kristen harus terus-menerus menjalani hidup menuju kedewasaan, kesempurnaan dalam Kristus. Dan rooted in wisdom, rising in action ini harus nyata dengan segala konsekuensinya. Dalam situasi kondisi apapun juga. Dan itu yang menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen sejati. Dan itu juga yang tanda kita mengasihi Allah yang menjalankan perintah-perintahnya. Tolong Pak, slide terakhir Pak Yohanes. Dikatakan, kita baca bersama-sama teman-teman ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Dan Yesus tahu itu. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes? Silakan Pak Yohanes. Ini yang Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Teman-teman, sebagai pujian yang kita nyanyikan, jika hidup kita menggenapi firman Tuhan, kita jalankan, kita akan menjadi kesaksian, berkenan pada Tuhan, dan memuliakan namanya selama-lamanya. Dan kita akan bersuka cita dan berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang ada ya Bapa. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan meteraikan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan kiranya itu boleh menguatkan iman kami. Membuat kami bertumbuh di dalam iman. Dan membuat kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami berakar di dalam Kristus. Dan kami boleh kokoh di atas asas dasar yang benar. Yaitu fondasi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Jusak Wijaya yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya apapun yang dikerjakan boleh terus menjadi berkat. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu, boleh nanti dari yang baris sebelah kanan saya, dilanjutkan sebelah kiri, dan yang ada di ruangan Zoom boleh memberikan lewat QR yang telah disediakan di depan. Sambil memberikan, kita menaikkan pujian selamat di tangan Yesus.
Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh memberi sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami Bapa melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarkan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, terkhusus Tuhan untuk hamba-Mu yang bekerja bagi Tuhan di pedalaman sana Bapa. Biarkan apapun yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Sebelumnya nanti kita mau menaikkan pujian semua, baik bagian refnya saja, dan minta kesediaan Pak Jusak untuk menutup kita dalam doa syafaat dan berkat. Kita menaikkan pujian semua baik. Jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Bapak, kalau boleh diingatkan oleh pujian yang baru saja kami lantunkan, bahwa semua yang baik yang datang daripada Tuhan telah kami terima dan kami nikmati. Bapa di surga, biarlah kami boleh menjadi saluran, bukan hanya menikmati, tapi juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, boleh membawa banyak jiwa-jiwa yang kami persembahkan sebagai buah Injil yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memimpin pergumulan bangsa kami menuju masyarakat sejahtera dan berkecukupan di dalam ekonomi dan sosial. Tolonglah Tuhan, pimpin dan sertai semua anak-anak-Mu maupun yang belum mengenal Tuhan di dalam menjalankan tugas pemerintahan yang Tuhan percayakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan Yaski yang sampai pada hari ini sudah berjalan dengan begitu banyak, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan yang dialami dalam setiap program yang ada. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memimpin agar program yang telah disampaikan kepada telinga setiap pendengar, yang boleh dilihat setiap mata, boleh membawa setiap orang datang kepada Kristus dan mengingatkan mereka bahwa kehidupan yang mereka miliki semuanya berasal dari Tuhan, supaya mereka boleh berakar dan berdasar di dalam Kristus, satu-satunya fondasi yang paling utama. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan mengerti dan melihat apa yang mereka gumuli yang tidak sempat terucapkan lewat kata-kata mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan keadaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Ingatkan mereka untuk tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan satu-satunya, bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tempat kerja kita masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan arahkan hati kita kepada Tuhan
dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus kita dari kebinasaan. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai hidup kita, memimpin hidup kita, agar hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.